Dia nggak pernah meminta untuk dibenci dan diberi tepuk tangan. Tapi bagaimana bisa pemain sejago ini bisa sangat dibenci, dihina sampai seperti ini? Media telah mengubahnya menjadi bahan hinaan, tertawaan, dan membuat nama Trae Young dikenal sebagai pemain yang jahat dan licik. Sampai ia dicap sebagai penjahat terbesar di NBA. Semua bermula saat Trae Young mendapatkan label pemain overrated. Hanya karena tubuhnya yang di bawah rata-rata pemain basket Amerika, ia tidak dilirik sama sekali oleh banyak universitas yang memiliki program bagus untuk atlet basket. Dengan tubuhnya yang kecil, ia bahkan tidak dipercaya oleh Gary Payton untuk menjadi point guard saat ia bermain bersama Jason Tatum, De'Aaron Fox, dan Malik Monk di Nike Elite Youth Basketball League 2016. Seketika itu merubahnya menjadi pemain yang sangat hebat. Ia berlatih lebih gila lagi untuk meningkatkan ball handlingnya dan kemampuan shootingnya. Jadi di tahun terakhirnya di SMA, ia berhasil mencetak rataan yang sangat gila sampai 42 poin per game. Dan ia juga berhasil terpilih untuk mewakili Amerika dalam ajang FIBA World Cup U18 dan berhasil meraih emas di tahun 2016. Sudah terlihat bahwa Trae siap untuk melanjutkan permainannya di ajang yang lebih tinggi, NCAA, dan membuktikan ke semua orang yang telah merendahkan dia kalau dia bukanlah point guard abal-abal. Namun lagi-lagi, Trae kembali direndahkan. Kali ini bukan oleh satu atau dua orang saja, tapi oleh sebuah media. ESPN menyebutkan kalau ia tidak layak menjadi top point guard di angkatannya, karena tubuhnya yang kecil dan tidak akan bisa memberikan kontribusi saat defense. Seketika amarah dan dendam pada dirinya pun semakin menjadi-jadi. Ia memutuskan untuk bermain di Universitas Oklahoma, yang notabene-nya adalah universitas top untuk olahraga football. Jadi Oklahoma bukanlah perhatian utama media dalam olahraga basket. Namun di tahun pertama di Oklahoma, ia bermain sangat luar biasa, bahkan menyamai rekor assist terbanyak dalam satu game di NCAA, yaitu 22 assist. Ia juga menjadi pemain pertama yang bisa memimpin liga dalam poin dan assist dalam satu musim, 27,4 poin dan 8,7 assist per game. Dia juga diproyeksikan untuk menjadi the next Stephen Curry, karena permainannya yang mirip dengan Steph dan memiliki 3 point yang bagus. Seketika media olahraga meledak dan membicarakan nama Trae Young setiap hari. Karena Oklahoma bukanlah universitas top, tapi dia bisa mengalahkan universitas-universitas hebat hanya dengan point guard bertubuh kecil ini. Namun hal ini malah membuat penonton lama-lama risih dengan nama Trae Young dan menjadi hatersnya. Dimanapun ia bermain, ia selalu dihina dan diteriaki overrated. Bahkan para fans musuh sampai membawa gambar burung dan membuat suara burung di arena untuk membuat Trae Young tidak fokus karena ia fobia burung. Bayangin aja, dari 12 pemain Oklahoma, hanya ada satu pemain yang sangat dibenci, sekaligus ditakuti sampai segitunya. Setelah satu musim bermain di universitas, Trae memutuskan untuk mengikuti NBA Draft 2018. Tapi bukannya mendapatkan dukungan, Trae malah mendapatkan banyak komentar-komentar menjatuhkan dari para fans dan media yang menyebutkan ia terlalu pendek, nggak bisa defense, dan nggak layak bermain di NBA. Pada NBA Draft 2018, Trae akhirnya dipick pada urutan kelima oleh Dallas Mavericks. Namun langsung ditukar dengan Luka Doncic yang juga baru dipick oleh Atlanta Hawks pada urutan ketiga. Beberapa bulan setelah direkrut oleh Hawks, Trae mulai berlatih dengan para pemain muda Hawks untuk mengikuti kompetisi NBA Summer League. Dan semua orang sudah tidak sabar untuk melihat Trae yang mendominasi seperti saat ia bermain di NCAA. Tapi inilah yang terjadi. Seketika semua fans Trae yang di Atlanta mulai membencinya juga dan menghina dia. Dan disebut-sebut sebagai pemain top rekrutan yang gagal dan diprediksi karirnya di NBA akan berakhir sampai di tahun ke-6 saja. Banyak juga yang mengatakan kalau dia masih beradaptasi dengan level permainan NBA dan masih butuh waktu. Namun hal itu tidak membaik dan performa buruknya berlanjut ke regular season. Di tahun pertamanya di NBA sebagai rookie, Trae memiliki persentase tembakan yang sangat buruk, hanya 35%. Dia juga melakukan rata-rata 4 turnover per game dan kesulitan dalam hal defense. Ini membuktikan kalau semua perkataan orang-orang yang meragukan Trae adalah benar. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, para fans Hawks mulai menghina manajemen tim dari Atlanta itu karena menukar Luka Doncic dengan Trae Young. Dari awal musim, Luka sudah bermain sangat stabil, dan untuk sekelas rookie, Luka sudah bisa mendominasi game, bahkan memimpin Dallas Mavericks dengan rataan 21,2 poin dan 6 assist. Jadi nama Trae Young semakin hancur lagi karena dibandingkan dengan Luka Doncic yang memiliki karir yang sangat gemilang sejak awal. Namun pada 26 Januari 2019, saat melawan Portland, tiba-tiba Trae Young berubah. Trae bermain seperti saat ia bermain di NCAA dan mencetak 30 poin dan 8 assist. Gak hanya itu, dia juga memiliki total field goal percentage 73% dan 3 point percentage-nya 50%. Meski akhirnya game harus diakhiri dengan kekalahan, tapi Trae sudah berhasil beradaptasi di NBA, sehingga permainan bagus itu terus berlanjut sampai musim selesai. Dan Trae meningkatkan persentase field goal-nya yang sebelumnya 35% menjadi 41%. Dan dengan rataan 19 poin dan 8 assist per game, Trae berhasil masuk ke peringkat 2 nominasi Rookie of the Year di bawah Luka Doncic. Ya, meskipun ia tidak menjadi Rookie of the Year, tapi ia membuktikan bahwa slow start tidak akan menentukan posisi kita di akhir. Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar, dan dia juga membungkam semua haters dan media yang sering menjatuhkan namanya. Berkat kerja kerasnya dan performa bagusnya, Trae berhasil masuk ke NBA All-Star di tahun keduanya, dan menjadi starter bersama para mega bintang NBA.
Dengan rataan 29,6 poin dan 9,3 assist per game di tahun keduanya, Trey sudah yakin dan percaya diri kalau dia akan dipanggil untuk seleksi tim nasional USA untuk Olimpiade musim panas 2020. Namun yang terjadi malah sebaliknya, dia tidak terpilih ke dalam 15 pemain utama timnas USA. Bahkan, namanya tidak ada dalam daftar 44 nama panggilan untuk seleksi. Karena menurut para pelatih, Trey tidak akan bisa bersaing di ajang internasional dengan tinggi 185 cm itu. Itu membuat Trey yang sangat sakit hati dan kecewa. Jadi di musim 2021, Trey kembali bermain lebih gila lagi dan memiliki rataan 25,3 poin dan 9,4 assist per game. Hawks juga memiliki roster yang sangat luar biasa. 9 pemain Atlanta memiliki rataan di atas 10 poin, yang membuktikan hampir seluruh pemain Hawks memiliki kontribusi yang nyata. Di tahun itu juga, Trey kehilangan banyak sekali fans karena aksinya yang dinilai curang untuk mendapatkan kesempatan free throw. Tapi sebenarnya, hal itu legal dan bahkan hal itu juga dilakukan oleh guard-guard lain di NBA seperti James Harden, Chris Paul, dan lain-lain. Tapi kenapa Trey Young yang sangat dibenci? Jadi hampir di setiap kota ia bermain, semua fans berteriak F Trey Young, F Trey Young, dan Trey Young selalu membungkam seluruh stadion dengan kehebatannya dan memberikan gaya ciri khasnya yang akhirnya dia dijuluki Ice Trey. Dan itu semua membuatnya hanya mendapatkan sedikit sekali vote untuk menjadi starter di NBA All-Stars. Tapi vote dari para fans bukanlah satu-satunya jalan untuk masuk ke NBA All-Star. Trey masih punya peluang untuk masuk ke All-Star melalui suara 30 pelatih di NBA sebagai pemain cadangan. Dan saat nama pemain cadangan sudah dipublikasikan, nama Trey Young tidak ada sama sekali. Ini membuat Trey sangat kecewa dan muak dengan NBA. Dia merasa sangat dipermalukan oleh NBA. Karena All-Star Game diadakan di Atlanta, tapi tidak ada sama sekali pemain Atlanta Hawks yang terpilih untuk bermain di NBA All-Star 2021. Kekecewaan itu membuat Trey ingin membalas dendam dan membuktikan ke semua orang kalau dia layak menjadi pemain All-Stars. Sehingga ia membawa Hawks menyelesaikan musim 2020-2021 di peringkat 5 wilayah timur dan berhasil masuk ke playoff sejak 2017. Dan lawan pertama bagi Hawks di playoffs adalah tim dengan fans terbesar dan terfanatik di NBA, New York Knicks. Bermain di Madison Square Garden adalah mimpi semua pemain rising star, karena itu bisa menjadikan para pemain menjadi superstar atau pemain paling dibenci. Game pertama langsung menjadi game yang sangat sengit. Trey sangat mendominasi pertandingan dan terus melakukan teknik yang sangat dibenci oleh semua orang untuk mendapatkan foul. Dan saat tersisa 10 detik dengan skor imbang 105 sama, inilah yang dilakukan Trey Young. Setelah game winner shot itu, para fans New York langsung shock dan gak bisa ngomong apa-apa. Dan Trey langsung mengeluarkan bacotannya ke fans New York dengan mengatakan "It's quiet as in here" dan mengulanginya terus-menerus sampai ke locker room. Seketika drama antara Trey Young dan fans New York membesar sampai ke media. Dan banyak orang yang menganggap Trey Young mencari masalah duluan dengan mengatakan hal itu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah para fans yang meneriaki Trey duluan seperti ini. Bahkan saat pertandingan baru dimulai di kuarter pertama. Dan di pertandingan-pertandingan berikutnya, fans New York semakin anarkis dengan menghina, menyumpahi, dan bahkan meludahi Trey Young di lapangan. Bahkan, Bill de Blasio, wali kota New York pada saat itu, sampai memberikan pernyataan resmi kepada Trey Young. Message to Trey Young, stop hunting for fouls, Trey. That's not basketball. Namun itu malah membuat Trey makin menggila. Dan setelah Trey Young mencetak tembakan kemenangan di game kelima, ia membungkuk ke para penonton dan membuat harapan seluruh fans New York pupus. Cacian dan makian dari para fans New York tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah game itu selesai, para fans masih terus meneriaki F Trey Young di jalanan, yang membuat drama ini semakin panas. Dan gak lama setelah game itu selesai, media olahraga GQ Sport mengeluarkan artikel dengan judul "Trey Young is a super villain". Karena banyaknya analis yang mengatakan kalau Trey terlalu kecil, dia tidak akan bisa sampai ke titik ini, dia tidak akan bisa menjadi NBA superstar, dan banyaknya kebencian yang ia terima dari para fans. Tapi Trey dan Hawks membungkam semua bacotan orang-orang itu dan berhasil melaju sampai ke Eastern Conference Final melawan Milwaukee Bucks. Meskipun pada akhirnya Trey harus kalah, ia sudah membuktikan ke semua orang yang meragukannya kalau dia sudah berada di level pemain superstar. Setelah lahirnya penjahat terbesar di NBA itu, seketika banyak sekali fans yang mulai menyukai Trey Young dan memberikan vote ke Trey untuk menjadi starter di NBA All-Star 2022. Gak hanya mengubah para fans, Trey juga mengubah para pelatih, pemain, dan media yang sebelumnya meremehkan dia jadi memuji-muji namanya. Dia berhasil masuk ke All-NBA Third Team dan disebut-sebut sebagai 15 pemain terbaik di NBA pada saat itu. Dengan performa hebatnya di musim 2021-2022, Trey berhasil mencatatkan sejarah baru dengan menjadi pemain kedua yang bisa memperoleh rataan poin dan assist tertinggi dalam satu musim setelah Nate Archibald dan berhasil kembali lolos ke babak playoffs. Namun di babak playoffs, mereka langsung kalah di putaran pertama melawan Miami Heat. Mari lupakan kekalahannya di playoffs dan kembali ke title yang diberikan media ke Trey Young. 15 pemain terbaik di NBA pada saat itu. Dengan title itu, Trey sudah cukup yakin dan percaya kalau akhirnya dia bisa mewakili USA di ajang FIBA World Cup 2023. Karena banyak sekali pemain veteran yang menolak untuk mengikuti ajang FIBA World Cup dan biasanya yang bermain adalah pemain-pemain muda.
Namun ternyata harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Lagi-lagi nama Trae Young sama sekali tidak dipanggil untuk ikut seleksi timnas USA dan tidak diberikan alasan jelas kenapa. Dan yang kembali membuat Trae Young sakit hati adalah dia tidak terpilih ke All-Star Game lagi selama berturut-turut di tahun 2023 dan 2024 karena tidak ada pelatih yang memberikan vote ke nama Trae Young. Hal ini membuat beberapa pemain bingung dan mengkritik NBA termasuk LeBron. Kenapa Trae Young masih terus direndahkan setelah semua hal hebat yang sudah ia lakukan? Tapi beruntungnya, sebelum All-Star Game, Julius Randle mengalami cedera, dan Trae diundang untuk menjadi pemain cadangan di NBA All-Star 2024, dan dia menerimanya kali ini. Namanya juga akhirnya masuk ke daftar 41 pemain seleksi timnas untuk Olimpiade Paris 2024. Meskipun akhirnya dia tidak masuk ke dalam roster timnas USA, mimpinya untuk terpilih ke training camp dan bermain bersama para point guard terbaik di NBA berhasil tercapai. Sampai saat ini, hubungan Trae Young dan fans New York masih tidak baik-baik saja. Baru-baru ini, Trae kembali mengalahkan New York, dan saat di interview, dia mengatakan hal yang membuat para fans New York sangat panas. Mungkin bagi beberapa orang, Trae Young adalah pemain yang banyak bacot, suka cari perhatian, dan kontroversi. Tapi menurut gua, Trae layak mendapatkan title pemain terbaik dan superstar. Melihat kerja kerasnya yang sudah ia lakukan, hujatan-hujatan yang sudah ia terima dari para fans dan media, keputusan-keputusan organisasi NBA yang berusaha menjatuhkannya, dan dia masih bisa bangkit dan membungkam semua itu, membuktikan kalau dia adalah pemain yang hebat dalam skill dan mentalnya. Tidak banyak loh pemain yang bisa menerima kebencian begitu besar dan masih punya semangat untuk bermain di NBA. Hanya the one and only Trae Young.